Polemik yang terjadi pasca penetapan tersangka Kepala Basarnas oleh KPK membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Ya, Presiden bakal mengevaluasi semua kepala jabatan strategis yang diemban perwira TNI aktif. Berikut pernyataan Presiden. Ya, itu masalah, menurut saya masalah koordinasi ya. Masalah koordinasi yang harus dilakukan. Semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan. Udah, kalau itu dilakukan rampung, semuanya akan dievaluasi. Tidak hanya masalah itu, semuanya, karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi. Sementara itu, pimpinan KPK merespon surat yang dilayangkan pegawai KPK yang meminta jajaran pimpinan KPK mundur dari jabatannya buntut polemik penetapan tersangka kasus korupsi Kepala Basarnas. Ya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tegaskan pimpinan tidak akan mundur dari jabatannya. Ada berlima pimpinan lengkap di sini, ya. Kami sampaikan permintaan maaf kepada pegawai jika dalam penanganan perkara Basarnas ini kemudian menimbulkan kegaduhan di internal KPK. Kami sampaikan sekali lagi bahwa tidak ada pegawai KPK yang salah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mereka sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya. Kalau ada kelalaian, kalau ada kesalahan, kalau ada kekhilafan, itu tanggung jawab pimpinan. Penetapan tersangka Kabasarnas hasil dari pengembangan OTT KPK terhadap beberapa pejabat Basarnas dan pihak sipil sempat timbulkan polemik. Ya, TNI keberatan atas penetapan tersangka Marsdia Henry Alfiandi. Pimpinan KPK pun merespon dengan meminta maaf di depan publik. Permintaan maaf pimpinan KPK atas ditetapkannya Kepala Basarnas, Marsikal Madia Henry Alfiandi sebagai tersangka, terus menuai sorotan. Para pegawai KPK bahkan berkirim surat dan menuntut mundur para pimpinan KPK. Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu pun akhirnya mengundurkan diri buntut dari polemik ini. Selain menggegerkan internal KPK, permintaan maaf pimpinan KPK juga menuai sorotan publik. Disebut tidak paham dengan kewenangan hingga dugaan ketidakkompakan di antara unsur pimpinan KPK. Sehingga para pimpinan KPK selayaknya mendapatkan sanksi etik dan juga dituntut untuk mundur dari jabatannya. Saya pikir pimpinan KPK tidak membaca ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK yang secara jelas menyatakan bahwa KPK berwenang untuk mengkoordinasi dan mengendalikan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi terkait beberapa orang yang ada di lingkup militer dan sipil. Jadi KPK pasti berwenang pertama melakukan OTT, kedua kemudian menyatakan status tersangka. Publik juga menilai jika pimpinan KPK tak perlu meminta maaf atas penetapan tersangka Marsikal Madia Henry Alfiandi karena sudah melalui prosedur yang ada. Memang ini adalah menurut saya wewenangnya KPK, jadi nggak perlu minta maaf sama sekali. Dan yang kedua adalah sebenarnya secara prosedural KPK juga sudah mengundang POM TNI sebelum OTT. Jadi secara prosedural sebenarnya sudah ada koordinasi. Jadi politiknya tuh udah ada lah gitu ya. Sebelumnya, polemik muncul setelah KPK menetapkan tersangka terhadap 2 anggota TNI aktif, Kabasarnas Marsikal Madia Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto dalam kasus korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Pihak TNI merasa keberatan dan menyatakan jika status hukum anggota aktif harus diproses di internal TNI. Atas polemik ini, Wakil Ketua KPK Johannes Tanak meminta maaf kepada rombongan Pospom TNI yang datang ke gedung KPK. Johannes juga menyatakan terdapat kehilafan dari tim penyelidik saat melakukan OTT. Rizky Ansyori melaporkan untuk NET.